Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Untuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya percaya hari ini semuanya kita sudah bangun, kita sukacita, kita menyambut Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan muliakan Tuhan di pagi hari ini. Sambut kasih-Nya, sambut hadirat Tuhan yang akan memberkati kita. Kita akan memulai doa kita. Siapkan hati kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Untuk itu mari kita berdoa sejenak sebelum kita angkat pujian kita. Mari kita serahkan acara ibadah doa pagi kita ini kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kepadamu pada saat ini membawa hidup kami. Bersyukur buat pertolongan-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa. Di pagi hari ini kami datang membawa doa dan sembahan kami kepada Tuhan. Kiranya penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Engkau. Dan bersukacitalah Tuhan, semuanya kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, Kau tebus Tuhan, ingin mempersembahkan doa ucapan syukur kepada Tuhan Allah kami sebagai rasa cinta kami kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Berkati semua teman sahabat kami, semua yang turut serta dalam doa pagi ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
Yesus Kristus Tuhan yang kudus Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, yang hiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya sana. Oh, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana ya Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang kami yang ada di sini, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
seruan kami pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Ya Allah, masyarakat haleluya Yesus. Oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih-Mu, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan
panjang umur hidup kami. Kami tahu Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bagimulah hormat dan pujian kami yang kami persembahkan mengalir dari hati kami dan kami nyanyikan lewat mulut kami. Seluruh kehidupan kami persembahkan kepada Yesus. Kiranya pagi hari ini Tuhan, semuanya kami yang berdoa menikmati jamahan, kuasa, kasih, damai yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita saudaraku semuanya yang menikmati kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan sekalipun Ibu Esther tidak mendengar. Tapi katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ucapan terima kasih saudara sudah sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dan yang bersuka cita pada saat ini siap untuk menerima berkat Tuhan, lambaikan tangannya. Sekalipun Ibu Esther tidak melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Oke. Yang sudah siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, ketik di kolom saudara, saya siap menerima berkat Tuhan. Saya siap menerima berkat Tuhan. Ayo, siapa yang bisa mengetiknya? Haleluya. Puji Tuhan ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Biarlah kita pagi-pagi benar bangun, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Yesus adalah teladan hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Oh, semuanya respon ya. Terima kasih saudara. Terima kasih sudah mengetiknya di kolom komentar saudara. Terima kasih buat jempol saudara. Terima kasih buat respon saudara semuanya. Buat lope-lopenya, buat tangannya, buat kasihnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Semakin hari semakin kita nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Semakin hari semakin kita disegarkan. Dan semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah kita bersuka cita. Kita awali hari kita dengan doa dan sukacita. Maka sepanjang hari pun kita akan bersuka cita. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan saudara dari kitab Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat 28. Agak panjang ayatnya saudara, namun marilah kita baca dengan sungguh-sungguh sehingga kita diberkati. Setiap firman kita baca dengan sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Mungkin jarang-jarang dibaca ya Ibrani pasal 7 ini. Tetapi tiap-tiap hari kita di dalam doa bersama Ibu Esther, kita akan bahas firman Tuhan ini sedikit demi sedikit. Saudara yang kasih, kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai 28. Saya bacakan ayat yang pertama dan saudara bacakan ayat yang kedua bersama-sama dengan Kak Delmi ya. Kita mulai. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, itu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa
yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dalam hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 28 bersama-sama. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Nah, beberapa hari ini, mungkin 3 hari ya saudara, kita berbicara mengenai pembacaan firman Tuhan yang kita baca selalu ada tentang Melkisedek. Nah, siapakah Melkisedek ini saudara? Melkisedek hidup di zaman Abraham. Penulis melambangkan Melkisedek ini sebagai Yesus Kristus dan juga merupakan imam dan raja, ya, merupakan sebagai imam dan raja. Nah, keimaman Kristus ya menurut Melkisedek, nah berarti ya bahwa Kristus sudah ada ya atau lebih mulia daripada Abraham, daripada Lewi, dan daripada imam-imam Lewi. Nah, dikatakan di sini ayat yang ketiga bahwasanya Melkisedek itu tidak berbapak dan juga tidak beribu. Nah, bukan berarti Alkitab yang mengatakan kucuk-kucuk dia datang dari mana tanpa asal, tetapi Alkitab tidak mencantumkan
daftar turunannya, ya tidak mencantumkan awal dan akhir. Oleh sebab itu dia dilambangkan adalah sebagai Yesus Kristus, ya, yang tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Nah, karena keimaman Lewi itu tidak sempurna, nah kita baca tadi bahwasanya keimaman Lewi itu tidak sempurna dan dilaksanakan oleh orang-orang berdosa, maka keimaman itu diganti dengan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Semua manusia telah berdosa, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu dulu dalam perjanjian lama, orang-orang mau menghadap Tuhan itu harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya, harus ada yang membawa. Itulah imam. Nah, Imam Lewi dan Imam Harun, imam yang lain, mereka mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Lalu mereka juga mempersembahkan korban untuk umat Tuhan. Dan kalau imam-imam itu melakukan dosa, mereka itu bisa mati di ruang Maha Kudus itu. Lalu diseret dari situ, ternyata sudah mati. Nah, kenapa? Karena dia melakukan dosa. Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang menggantikan imam-imam di dunia ini. Imam-imam di dunia ini adalah imam-imam yang tidak sempurna, sebab mereka juga adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bernoda. Sedangkan Tuhan Yesus itu, dia tidak berdosa. Dia mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya. Kalau dahulu tiap tahun, tetapi Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya, menjadi imam yang abadi di hadapan Allah, yang hidup di sorga, hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat ini, dari ayat yang 24 dikatakan, tetapi karena ia tetap untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Bapa, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus menjadi pengantara kita. Yesus imam besar kita. Yesus imam agung kita, hidup untuk selama-lamanya. Dialah yang membawa kita ke sorga. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Sebelum dia naik ke sorga, ketika dia ada di muka bumi, dia hendak meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke sorga. Apa yang dia katakan? Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika aku nanti selesai menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah pengantara kita. Yesus adalah imam besar agung kita, dan sekali untuk selama-lamanya. Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Tidak perlu tiap-tiap tahun, tidak perlu berkali-kali, tapi Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia juga hidup. Nah, dia hidup. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sempurna. Bahkan juga dia membawa, ayat yang ke-19 dikatakan dia membawa kesempurnaan kepada kita. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Inilah Yesus, itulah yang mendekatkan kita kepada Allah, sehingga kita layak, sehingga kita bisa datang menghadap tahta hadirat Tuhan. Kita berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kita
kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa menghampiri tata Allah oleh karena Yesus menjadi imam besar agung kita, yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan kita beroleh jalan masuk lengkap dan sempurna kepada keselamatan yang telah Tuhan sediakan dekat dengan Bapa. Dikatakan Yesus itu hidup dan senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Nah, inilah dia untuk selama-lamanya hidup senantiasa menjadi pengantara. Artinya Kristus tinggal di sorga di hadapan Bapa. Kalau kita baca firman Tuhan, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yesus Kristus tinggal di sorga. Dia juga menjadi pendoa syafaat bagi Bapa untuk para pengikut-pengikutnya, untuk saya dan saudara. Yesus membela kita. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 17, bagaimana Yesus membela kita di hadapan Bapa. Bapa, aku meninggalkan mereka. Peliharakanlah mereka ya Bapa. Bapa, persatukanlah mereka. Kiranya umatmu, tubuhmu bersatu, sama seperti aku dan engkau. Kita adalah satu. Kiranya mereka satu ya Bapa. Kalau kita baca kitab Yohanes 17 itu, Injil Yohanes 17, oh saya terharu mendengarkan doa Yesus itu kepada Bapa. Yesus membela kita di hadapan Bapa. Yesus menjadi pendoa syafaat kita kepada Bapa. Kalau Yesus menjadi pendoa syafaat, kalau Yesus membela kita di hadapan Bapa, pasti didengar oleh Bapa. Nah, maka untuk itu, mari kita berdoa untuk yang lain. Jangan selalu sibuk berdoa untuk diri kita sendiri. Tidak salah kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Tapi ada Yesus yang menjadi pembela kita. Ada Yesus menjadi pendoa syafaat kita. Lalu kita bagaimana? Pentingnya kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Pentingnya kita berdoa untuk orang lain. Pentingnya kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang sakit, yang menderita. Sama seperti Yesus. Yesus juga datang dari sorga, turun ke dunia ini untuk menyelamatkan yang berdosa. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah mempunyai imam besar agung, penyelamat pengantara bagi kita, yang berdoa syafaat bagi kita di sorga. Mari kita menjadi pendoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bangsa dan negara kita sungguh sangat ditentukan oleh doa kita. Pemerintahan kita butuh doa kita. Masyarakat Indonesia butuh doa kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun butuh pembelaan kita di hadapan Tuhan. Nah, melalui Tuhan Yesus kita mengalami kasih. Melalui doa Yesus, Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, maka dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan menolong kamu, yang akan memimpin kamu ke dalam kesempurnaan, yang akan memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, melalui doa Tuhan Yesus, Roh Allah dicurahkan kepada kita. Dan Roh Allah itulah yang memampukan kita untuk melakukan setiap firman yang disampaikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Sebagaimana Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, mencerahkan mata orang-orang yang buta, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, saudara, dengan doa Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan juga pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 14 mengatakan demikian. Nah, kemudian membantu kita dengan Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar agung kita. Dia membantu kita untuk memahami apa yang terkandung dalam pelayanan kita. Yesus membantu kita, Yesus menolong kita, Yesus menguatkan kita untuk memahami orang-orang di sekitar kita, untuk memahami hati Bapa, sehingga kita mengerti beban Bapa, kita mengerti beban Tuhan. Apakah beban Tuhan? Beban Tuhan adalah Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat.
Nah, jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Setiap usaha orang, setiap usaha manusia maupun malaikat-malaikat untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah adalah kesia-siaan. Hanya Yesus sendirilah, saudara pengkasih, yang menjadi imam besar agung kita. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan bagi kita, menguatkan kita, memberkati kita. Ya, bisa kita laksanakan, bisa kita semakin teguh, bisa kita ingat, saudara, bahwasanya kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara bagi kita, yang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang diselamatkan berdoa untuk yang lain. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita tadi. Kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hati kami, sungguhlah menggetarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kami punya imam besar yang lebih besar daripada imam-imam Lewi, imam Harun, daripada manusia. Yesus Kristus yang sempurna, tak bernoda, tak berdosa. Dia Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Dia Tuhan yang peduli bagi kami, dan Dia curahkan kasih-Nya bagi kami. Surga menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mempesona diriku, Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Sekali lagi kita katakan Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi kita katakan Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidup kami. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
Ada Yesus, Imam besar agung kami. Ada Yesus menjadi
bagi keluarga kami ya Tuhan, bagi suami kami, bagi istri, bagi anak-anak kami, atau bahkan bagi orang tua kami. Tuhan memberkati. Kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Harapan kami tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa Tuhan. Kami bersyukur Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Di lingkungan kami, selamatkan lingkungan kami. Tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang kami selamatkan. Bahkan kota di mana kami tinggal, kami berdoa untuk kota-kota. Berkatilah ya Tuhan. Bahkan seluruh teman sahabat kami yang bisa mengikuti doa pagi ini, bahkan mereka juga nanti yang melihat, yang mengikuti doa pagi ini lagi nanti siang, nanti sore, malam, kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka membawa pengaruh di lingkungan mereka. Kami berdoa untuk Indonesia. Berkatilah Indonesia Tuhan. Doa kami ini Tuhan akan membawa pengaruh yang begitu luar biasa bagi bangsa kami, bagi setiap jiwa-jiwa, bagi setiap kota-kota. Ada begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mendapat iman, diteguhkan iman mereka, dinyalakan api roh mereka ya Tuhan. Kembali mereka bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati provinsi demi provinsi, berkati DKI Jakarta, berkati Jabodetabek. Kami percaya kepada Tuhan, kota kami tetap aman damai, kota kami tetap kota yang terpelihara, aman ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemerintahan kami. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Bagi Bapak Presiden kami Kau berkati ya Tuhan. Pemerintahan kami Kau berkati, para menteri-menteri yang mendukung, yang membantu pekerjaan Presiden kami Tuhan tolong. Mereka bekerja di bidang mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Kasih Tuhan limpah bagi mereka. Bangsa kami ini aman Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Papua diberkati oleh Tuhan. Aceh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Keamanan di bangsa kami ini semakin hari semakin baik, semakin terjamin ya Tuhan. Tidak ada keributan, tidak ada pertikaian. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Perekonomian kami semakin membaik ya Tuhan. Kondisi keadaan kesehatan kami semakin membaik. Tidak ada gelombang ketiga daripada COVID ya Tuhan. Semakin hari semakin baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada gereja Tuhan, ada umat Tuhan, ada pendoa yang selalu berdoa berjaga-jaga bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Kiranya dengan doa kami pada saat ini, tangan Tuhan terulur bagi bangsa kami, bagi negeri kami, Indonesia tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan semua. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para gembala-gembala sidang, para pemberita-pemberita Injil gembala, para pengajar-pengajar. Tuhan memberkati. Para rasul yang membuka gereja, membuka, oh Tuhan, ladang-ladang pelayanan. Tuhan memberkati semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berikan keberanian, berikan urapan kepada mereka. Kasih Tuhan limpah bagi mereka ya Tuhan. Tidak ada halangan-halangan, tidak ada rintangan di bangsa ini untuk pemberitaan Injil Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap umat-Mu, hamba-hamba yang berdoa pada saat ini, yang memiliki pergumulan, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Pergumulan tidak melemahkan iman kami, tapi pergumulan membuat kami makin kuat di dalam Tuhan, makin berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap doa dan seruan kami dijawab oleh Tuhan. Ini doa kami, ini rindu kami kepada Tuhan. Kami akhiri doa kami ini, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Kita akhiri saudara, kita naikkan penyembahan kita ini tadi. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau curahkan bagi lebih dari yang ku perlu.
lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta damai sejahtera, persekutuan, kasih, bimbingan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang hari ini, menguatkan, menghiburkan, menolong. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara yang kekasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati kita. Haleluya.